Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang paling mulia, yang mana pada hari ini kita akan meresmikannya, mengawalinya di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi orang nabi. Makanya kita berharap dibukanya rumah belajar ini akan menjadi sebab-sebab tersebarnya kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan Islam dan umat Islam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi sebab di dalamnya. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menjadi teladan kita, menjadi penyemangat kita, menjadi panutan kita dalam segala hal, dalam segala kehidupan. Bukan hanya urusan agama saja, tapi urusan dunia. Karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada Rasulullah teladan yang baik. Tidak disebutkan dari sisi mana keteladanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan keteladanan ini sebagai umum. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sempurna dalam segala, sehingga meneladaninya adalah kesempurnaan dalam segala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bagaimana beliau mulai dakwahnya, bukan dengan awal yang besar, dari kecil, dari keluarganya, orang-orang terdekatnya, kemudian keluarga besarnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabatnya di satu rumah itu, Darul Arqam, satu rumah mungkin lebih besar ini, tempat ini lebih besar daripada Darul Arqam. Makanya yang menentukan kemuliaan seseorang, kesuksesan seseorang, bukan tempat, bukan di mana dia menuntut ilmu, bagaimana tempat menuntut ilmu, tapi yang menjadi sebab kemuliaan adalah apa yang kita cari, apa yang ingin kita peroleh. Al-Quran dan Sunnah sumber kemuliaan. Ketika kita serius mengejarnya, mencapainya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi tujuan yang mulia, kemudian semangat yang besar, keseriusan, kejujuran, itu semua menjadi sebab-sebab kesuksesan. Jangan merasa karena tempatnya kecil, jauh dari keramaian, atau jauh dari majelis-majelis ilmu yang besar, sehingga kita berkecil hati. Karena yang menentukan adalah kesungguhan. Intasbukillah nisbuk. Kalau kita jujur kepada Allah, serius ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jujur, akan mewujudkan apa yang kita ingin capai. Dan tema yang kita angkat di sini, sekalipun judulnya berkaitan dengan Al-Quran, tapi itu sudah mencakup semua
melihat sunnah, termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tempat belajar kita ada sunnah. Ketika disebutkan Al-Quran, maka sudah termasuk sunnahnya. Ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Al-Quraniyun, yang hanya mau mengamalkan Al-Quran, yang hanya mau mengikuti Al-Quran tanpa melihat sunnah Nabi SAW, hanya memahami Al-Quran sesuai dengan pemahamannya saja tanpa mengikuti petunjuk sunnah Nabi SAW. Ini adalah kesesatan. Karena Al-Quran itu membutuhkan sunnah Nabi SAW. Karena ulama katakan Al-Quran ahwaj ila sunnah ila Al-Quran. Al-Quran ahwaj ila sunnah ila Al-Quran. Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada as-sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tanpa sunnah kita akan tersesat. Memahami, mengamalkan Al-Quran tanpa melihat as-sunnah, maka adalah kesesatan ini. Sedangkan as-sunnah sesuatu yang sudah jelas, hanya menjelaskan Al-Quran, menjabarkan Al-Quran, sehingga ketika seorang mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu sudah termasuk mengamalkan Al-Quran. Karena sunnah tidak keluar dari Al-Quran. Apa yang diajarkan Nabi, yang diucapkan, yang dilakukan, itu bagian dari Al-Quran. Bukan bahwasanya Al-Quran itu tidak boleh lepas dari As-Sunnah. Sedangkan As-Sunnah kadang orang tidak mempelajari Al-Quran. Kalau dia pelajari As-Sunnah, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menyimpang. Kalau dia menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dia mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari Sunnah, itu pasti akan tersesat. Jadi penyebutan Al-Quran di tema ini itu mencakup As-Sunnah. Bagaimana kita meraih kemuliaan dari Al-Quran, tentunya termasuk meraih kemuliaan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati Al-Quran dengan kemuliaan. Di surah Al-Waqi'ah ayat 77 sampai ayat ke-80, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innahu laqur'anun karim. Nama ini itulah yang lebih populer terhadap Al-Quran, Al-Quran yang karim. Sekalipun Al-Quran memiliki sifat-sifat yang banyak, Al-Majid, Al-Mubin, tapi ini yang paling populer, Al-Karim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang mulia. Al-Karim bisa bermakna mulia, bisa bermakna sesuatu yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan, yang senantiasa keluar darinya kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Jadi Al-Karim bermakna mulia atau bermakna memberi kebaikan. Di kitab Al-Maknun, Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu di kitab Al-Maknun atau Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mencatat seluruh yang terjadi di termasuk Al-Quran. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya
tidak ada yang bisa menjamahnya kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat. Malaikat Jibril hanya dia yang bisa menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran turun dari Rabb, pencipta, pemilik, pengatur Al-Alamin, alam semesta. Dari ayat ini kita bisa melihat sebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran dengan kemuliaan Al-Karim. Kenapa Al-Quran disifati dengan sifat Al-Karim? Yang pertama, karena Al-Quran adalah kalam Al-Karim, ucapan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Semua yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan. Ucapan Allah zatnya, perbuatannya. Allah yang maha mulia mengucapkan ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ketika Nabi mengasingkan diri, menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kota Mekah, dari kesyirikannya, dari kemaksiatannya, dari kelalaiannya. Nabi menyendiri di gua Hira, berzikir, bertafakkur, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Karena Rabb, pencipta, pemilik, pengatur segala sesuatunya terhadap diri itu adalah Al-Akram, yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Segala kebaikan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kemuliaan sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menyuruh kita membaca Al-Quran dan menyebutkan sifatnya Al-Akram. Bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita akan senantiasa mendapatkan kemuliaan. Kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari zat yang mengucapkan itu. Karena Allah yang maha mulia, yang maha pemberi kebaikan yang sangat banyak, tentunya ucapannya adalah ucapan yang paling mulia. Inna khairal hadithi kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala pemberian, tidak ada pemberian yang lebih mulia dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membaca Al-Quran dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan mengharapkan karunia yang banyak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan memudahkan, Allah yang menyuruh kita membaca Al-Qurannya, tentunya Allah juga yang memberikan kemudahan. Allah yang menyuruh kita mempelajari kitab sucinya, tentunya Allah sendiri yang akan memudahkan. Allama Al-Quran Ar-Rahman, Allama Al-Quran Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kasih sayang, Dia yang mengajarkan. Makanya Allah kata, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan.
Jadi Al-Quran mulia karena ucapan zat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran itu juga mulia karena dicatat, ditulis di kitab yang paling mulia, di Lauhul Mahfuz. Saking mulianya Lauhul Mahfuz, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang yang tidak sembarang orang yang bisa mendekatinya. Dan di Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala sesuatu, segala kebaikan-kebaikan ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, dicatat di kitab yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid." Quran, apa yang mereka dengar, mereka tulis sebagai syair, sebagai sihir, sebagai ucapan orang gila, seperti bacaan atau dongeng-dongeng terdahulu. Mengatakan tidak, Al-Quran itu wa Quran yang disampaikan oleh Muhammad adalah Al-Quran Al-Majid yang mulia di Lauhul Mahfuz, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan di Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, Allah turunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Tidak ada yang paling mulia daripada Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu laqawlu rasulin karim." Sungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang dibawa oleh Rasul yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Dia kuwatin 'inda al-'arsy hakim, yang mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Muta'in kamahin, yang ditaati oleh para malaikat, yang ditaati oleh makhluk-makhluk yang di atas manusia. Juga bahwa malaikat ini adalah malaikat yang paling mulia, yang ditugaskan untuk membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wa Rusul, tuannya para Nabi dan Rasul, Sayyidu waladi Adam, tuannya anak kita. Bahkan mayoritas ulama mengatakan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk, dari semua yang Allah ciptakan. Nabi Muhammad adalah ciptaan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu laqawlu rasulin karim." Ini surah Al-Haqqah. Maksud Rasul di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ulama berselisih pendapat. Ini Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan secara keseluruhan atau secara berangsur-angsur. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadan. Kemudian setelahnya turun sesuai dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, turun sedikit demi sedikit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun berangsur-angsur, tapi diawali di bulan Ramadan. Hanya turun pada bulan Ramadan, tapi hanya awalnya saja, bukan secara keseluruhan. Yang jelas bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab sucinya yang paling mulia. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia dari kitab suci yang ada.
dari kitab-kitab atau wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Makanya kitab-kitab suci sebelumnya itu mengalami perubahan, diotak-atik oleh umatnya, oleh kaumnya. Zabur, entah apakah Zabur masih ada sekarang di dunia ini atau tidak. Itu cuma tinggal namanya saja yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Masih ada, tapi tidak selamat dari perubahan. Begitu juga dengan Injil. Tidak selamat dari perubahan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Tapi Al-Quran terjaga. Balon istrina. Iya. Balon istrina. Mesin kita. Balon istrina lorong. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji menjaganya sampai hari kiamat. Sehingga satu pun ayat, bahkan satu huruf pun tidak akan tambah. Satu huruf. Hanya kita sebagai seorang muslim bangga dengan Al-Quran, yakin dengan Al-Quran, betul-betul semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran di malam yang paling mulia. Bulan Ramadan seluruhnya mulia, tapi Allah memilih yang paling mulia di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dikatakan Al-Qadar bermakna mulia, malam yang penuh dengan kemuliaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Diturunkan kepada umat yang paling mulia. Dari semua umat yang telah Allah ciptakan, tidak ada yang paling mulia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Ketika Nabi membaca ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tatimuna sab'ina ummah." Kalian adalah penyempurna 70 umat. Jadi umat yang Allah ciptakan itu ada 70 dan kita penutupnya 70 itu. Antum khairuha, kata Rasulullah, kalian adalah yang terbaik dari 70 umat ini. Wa akramuha 'ala Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran disifati dengan kemuliaan karena darinya bersumber kemuliaan-kemuliaan. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan sebesar sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin banyak dia berinteraksi dengan Al-Quran, waktunya diluangkan untuk Al-Quran, hartanya untuk Al-Quran, pikirannya untuk Al-Quran, tenaganya untuk Al-Quran, semua dia korbankan untuk Al-Quran, maka sebanyak itu kemuliaan yang dia dapatkan. Dan Al-Quran dikatakan mulia karena semua isinya adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz." Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang aziz. Aziz di sini bermakna mulia. Kitab yang sangat mulia. Kenapa? La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan di hadapannya dan di belakangnya. Yang Allah ceritakan, yang Allah sebutkan dari kisah-kisah terdahulu, tidak ada kebatilan. Begitu juga yang akan datang. Tidak ada sedikit pun kebatilan yang terkandung di dalam Al-Quran. Semuanya adalah kemuliaan. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari Allah, Zat yang maha bijaksana dan
dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan kemuliaan. Ini diantara sebab kenapa Al-Karim. Karena semua yang meliputi Al-Quran, semua yang berkaitan kecuali kemuliaan darinya. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran? Al-Quran sebab sumber kemuliaan. Tapi apakah semua orang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran? Apakah semua orang diberikan kemuliaan dengan Al-Quran? Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang mendengarkan Al-Quran, tapi mereka tidak dapat kemuliaan. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Apa banyak orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi tidak mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Bagaimana caranya agar Al-Quran menjadi sebab kemuliaan? Kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Di antaranya adalah membacanya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kemuliaan akan terus tercurahkan kepada kita. Sedikit banyaknya yang kita baca, semakin banyak kemuliaan yang kita peroleh. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia akan mendapatkan dengan satu huruf itu satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu ini dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi kata Rasulullah, alif harf wa lamun harf wa mim harf. Bayangkan, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan kebaikan. Satu kebaikan saja itu sudah kemuliaan. Satu saja. Kalau betul-betul kita mendapatkan ini, satu kemuliaan ini, satu pahala ini bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Seandainya kita tahu bahwa ada satu kebaikan yang Allah catat untuk kita, yang kita pastikan itu diterima oleh Allah, maka itu sudah cukup menyelamatkan kita. Apalagi kalau dilipat gandakan, semakin banyak kebaikan, maka semakin banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat membaca Al-Quran, turun awan mendekati. Kemudian sahabat ini menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya melihat ada awan yang turun ketika saya membaca Al-Quran." Rasulullah mengatakan, "Innahu as-sakinah nazalat fil Quran." Itu adalah ketenangan, kedamaian, ketenteraman turun ketika seseorang membaca Al-Quran. Ini adalah karunia yang besar. Banyak orang menginfakkan hartanya yang banyak untuk mendapatkan apa? Ketenangan. Ada yang keluar negeri, ada yang beli ini, beli itu. Untuk apa semua itu? Untuk merasakan ketenangan. Ya? Bosan di sini, ke sana, beli ini, beli itu. Bikin rumah besar, bikin beli mobil mewah, 10 mobil mewah, tidak ada. Apa dia harapkan? Merasakan bahwa ada ketenangan di sini, ada kenyamanan ketika dia punya rumah besar, 100 kamar, nah satu tidak apa. Mungkin dia punya 10 villa, nah mungkin bagus kalau setahun dia pernah tinggal di sana. Ke sana kemari seluruh dunia sudah sampai mau keluar angkasa lagi. Saking bosannya mau di dunia, mau pergi ke Mars, mau pergi ke bulan. Apa nak cari semua itu? Mau ketenangan, mau kenyamanan, ketenteraman. Nah kita kaum muslimin baca Al-Quran yang tenang. Sekalipun kita dalam rumah,
dengan keadaan yang sangat minim. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita tenang. Jangan pandang remeh ini ketenangan ini, mahal ini ketenangan ini. Orang keluarkan harta banyak demi mendapatkan ketenangan. Nah kita mudah sekali beli Al-Quran, harganya berapa Al-Quran, baca, rasakan ketenangan. Kalau memang kita betul-betul membaca dengan baik. Kemudian bukan cuma di dunia saja, kemuliaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, bacalah dan teruslah naik, warattil, baca dengan baik, kama kunta taqra'uha fid dunya, bagaimana kau membacanya selama di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra', tempatmu nanti di surga, tempat kita di surga sebanyak ayat yang kita baca. Ada kan sini kan. Assalamualaikum. Nih. Ada jual kantong. Kantong ini. Jual ke kantong tengah. Kantong. Kantong tengah. Yang ungu kadang. Ada. Apa sih? Oh ya. Time. Assalamualaikum. Kantong ungu tak buang? Iya, mau kasih ya. Ini mah. Ini. 2 lembar mau. Jaga ya, Bang. Mau kasih tas ini. Apa lagi? Ada masih ada 1, Bang. Itu yang bekas, Bang. Nah. Oh, itu yang. Kas banyak, Bang. 2 nah. Jaga ya? Cukup. Kas banyak, Bang, Di. Orang tidak masuk surga di antara kalian dengan amalannya. Bukan amalan kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah ditanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak aku juga ya Rasulullah. Kalau wala ana, saya juga demikian tidak. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmah. Kecuali Allah meliputi saya dengan rahmat. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Di antaranya adalah mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu yang betul-betul beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Al-Quran dibacakan, bertambah keimanannya. Ini kemuliaan. Ketika iman kita bertambah, berarti kemuliaan kita juga bertambah. Musari. Kemudian diantaranya juga mulia apabila menghafalkannya. Orang yang menghafal Al-Quran tidak baca. Kalau tidak ada baca, tidak. Setengah 7 ya. Kalau kalian nerekam raja ada. Sudah. Saya saja ya kah? Lagi benda satu jangan nendring lah. Dari mana jam juga selesai. Sama jadi lah jam 11. Karena hampir jam 9 baru mau sholat. Ini baru di sana tapi 8 dulu. Sama sih. Ada 8 ini. Sini mau bagus ya? Sini oke. Lewat di sini lebih bagus. Tahu kalau lewat macam ini
Rumah sini kita bagus langsung terangin. Tidak aneh, tidak macet. Atau sini modern belok kiri mati. Ya, jangan kiri situ mati. Belah sini. Kiri nah. Masuk kanan nih. Kiri. Ya, kiri nah. Ya. Atau mau ke kanan. Veteran tidak masuk ya. Iya. Kalau mati ya sana mati. Tidak ada kali kalau sini nih kalau veteran. Terus belok kanan. Baru iya. Terus oke. Assalamualaikum. Ang tinalupa eh. Hanya Nabi SAW ketika menguburkan perang Uhud, menguburkan sahabatnya di perang Uhud, Nabi lihat kategorikan sesuai dengan hafalan Al-Quran. Itu mau dikuburkan ini, tidak disamakan dengan yang tidak hafal Quran. Ya, jadi memuliakan ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran sama seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kalamullah di dalam. Ada firman Allah di dalam hati. Sehingga memuliakan ahli Al-Quran tanpa berlebihan, maka itu bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menghafal Al-Quran ya, di akhirat itu kata Rasulullah SAW dipakaikan mahkota kemuliaan. Saking dimuliakannya orang yang hafal Al-Quran sampai dipakaikan mahkota. Bukan cuma dia, orang tuanya juga dikasih pakaian yang paling mulia. Dan bukan dia Al-Quran. Mungkin kita di sini loh sekali hafal Al-Quran. Dia betul. Baik mami banyak pusing. Persiapkan anak kita. Kalau kita tidak bisa, usahakan. Ini apa sih? 10 anak dari satu tidak ada kurang. Rugi sekali. Yang sampai anaknya dipersiapkan untuk dunia. Satu jadi tidak ada satupun yang dipersiapkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah ini rugi sekali. Dunia tidak menyelamatkan. Anak kita yang memiliki dunia sekalipun dunia dan sekalian punya itu tidak bermanfaat dan tidak. Tapi kalau anak kita mungkin sekalipun dia masih masing-masing, mungkin ya masih kita tambah-tambahi. Tapi kalau dia hafal Quran itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang paling membanggakan kita nanti. Bukan itu yang menteri, yang pejabat, yang gayorena, bukan itu yang membanggakan kita. Bahkan mungkin kita menyesal. Kenapa aku hafal Quran itu semua? Kenapa? Karena nanti tidak sampai. Menyesal. Banyak anaknya tidak ada yang hafal Quran. Menyesal. Wallahi menyesal. Akan menjadi penyesalan besar. Ketika satu pun anaknya tidak ada yang menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Makanya termasuk sebab atau cara mendapatkan kemuliaan Al-Quran, cara membacanya, mendengarkannya, menghafalkannya, termasuk juga memahami isi Al-Quran yang lebih tinggi lagi. Dan bukan cuma baca, bukan cuma dengar, bukan cuma hafal, tapi dia tahu juga, dia paham isinya. Karena Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala hudan linnas. Al-Quran yang berpetunjuk bagi manusia. Bagaimana caranya orang menjadi petunjuk yang tidak tahu isinya apa? Seperti orang baca peta bahasa Inggris, dia tidak tahu bahasa Inggris, dia tahu. Tidak bisa, kenapa? Tidak bisa jadi petunjuk, kenapa? Kan tidak tahu habis. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Setiap hari dia baca Quran, tapi dia tidak tahu sih. Kalau dia sudah. Jadi kalau dia hafal Quran, dia paham Al-Quran, kemuliaannya lebih tinggi lagi. Berusaha, tidak mesti lagi semuanya kita tahu. Yang penting ada usaha untuk bisa memahami Al-Quran. Jangan cuma semangat, apalagi di bulan Ramadan sekarang. Semangat hafal satu kali, 2 kali.
Kalau tiap satu ayat tidak ada tahu artinya. Mending kita tidak hafal tapi bisa paham beberapa ayat, itu lebih bagus. Makanya para sahabat dahulu itu tidak menghafalkan Al-Quran kecuali dia sudah aman, dia sudah paham di sini. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Man ta'allama, belajar, termasuk mempelajari isinya. Minimal surah-surah pendek yang selalu kita baca. Ya? Tahu artinya suratul Fatihah, tahu tafsirannya surat, tahu makna isi kandungan dari suratul Fatihah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cukup. Yang penting ada usaha. Nah, itu usaha saya. Terus buku terjemah Al-Quran banyak. Kita baca tidak pantai banyaknya ustaz bisa lihat. Tidak ada tempat-tempat belajar. Tidak ada laksana tidak akhir dan tidak tahu. Allah sudah perintahkan fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Mungkin orang-orang dahulu memang susah dapat ulama. Sekarang mau kuliah hafid, mau kuliah apa, tempat-tempat belajar banyak. Yang tidak ada usul, tidak aku tahu, aku belajar. Ada yang ada uzur bagi yang tidak tahu, yang tidak mau tahu tidak ada uzur. Ya kan orang tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak tahu memang sudah berusaha tapi tidak tahu. Tapi kalau tidak ada usahanya berarti tidak mau tahu. Nah, itu tidak ada uzurnya. Makanya minimal kita hadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan gubernur yang dipercayakan di kota Mekah, jadi gubernur datang menemui Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab bertanya kepada tabi'in ini, Nafi bin Abdul Harith. Nah, kamu datang, siapa yang kamu percayakan di kota Mekah? Nah, kamu sudah kesini. Tidak ada orang yang kamu tunjuk sebagai pendamping. Kata Nafi, Ibn Amzah. Saya percayakan Ibn Amzah sebagai pemimpin di sana. Umar bin Khattab, mana Ibn Amzah? Siapa itu sudah Ibn Amzah? Dari Umar bin Khattab, nah kau semua siapa orang-orang besar di sana? Mekah, siapa suku-suku besar, orang-orang bangsawan-bangsawan di sana. Nabi Amsa, Nabi Amsa. Nabi mengatakan maulah minal mawad. Dia mantan budak. Anda tidak tahu Nabi katakan mantan budak. Ya tahu Nabi katakan. Nabi kata mengatakan fastaghfara anhum mawad. Kamu percayakan kepada penduduk Mekah. Suku-suku besar. Orang-orang hebat di sana, orang Quraisy, kamu percayakan kepada Maula. Orang ayat mantan budak. Allah Nabi mengatakan, mau kalau kita minta, dia kuliah mantan budaknya, tapi dia qari Al-Quran. Nahu alim bil faraid, dia ahli dalam bidang faraid. Dia punya keilmuan dalam ilmu fiqh. Jadi dia hafal Quran dan paham isi dan kandungan Al-Quran. Qala Umar, maka Umar mengatakan, amma inna nabiyukum qad qala, sesungguhnya Nabi kalian Muhammad SAW pernah mengatakan, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwam wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, memuliakan satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lain. Jadi sekalipun Quraisy suku paling tinggi, paling mulia dari hitung-hitungan suku, hitung-hitungan garis keturunan, orang-orang Mekah banyak pembesar-pembesar sih, tapi bukan yang dipilih sebagai pemimpin, bukan yang dipilih sebagai pengganti amir dari kalangan mantan budak. Kenapa? Karena Al-Qurannya. Dia dimuliakan, dia diangkat derajatnya oleh Allah karena yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu diangkat derajatnya, dan ilmu yang paling tinggi adalah makanya orang yang mempelajari Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, akan senantiasa mendapatkan kemuliaan. Sekalipun mungkin dia tidak kuasai semuanya, tapi sebanyak yang kita pahami dari Al-Quran, sebesar itu juga kemuliaan yang kita dapatkan.
Kemudian termasuk juga, dan ini juga yang paling utama dan yang paling tinggi, mendapatkan kemuliaan Al-Quran dengan mengamalkannya. Karena ilmu tanpa diamalkan akan menjadi beban saja. Ya. Kata ulama, al-ilmu bila amal kasyajar bila sabab. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Tidak ada manfaatnya kurang. Ya. Bahkan bisa jadi masuk kategori firman Allah Subhanahu wa taala seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mencela bahwa masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat. Ya, Yahud, mereka diberikan Taurat, paham isi Taurat, hafal Taurat, tapi tidak mengamalkannya, tidak menjalankan isi dan kandungan Taurat. Kamathalil himari yahmilu asfar. Allah perumpamakan seperti himar, keledai. Tidak ada keledai di sini. Kalau kita lihat keledai, itu masih sekali. Ya. Hewan yang paling banyak dizalimi, apalagi orang pasar, balok ini apa? Terkadang, disuruh hari berubah besar, nah kecil di keledai. Pokoknya hina sekali. Ya. Hina dan menjadi simbol kebodohan. Kalau karena ada orang tua himar, kalau kamu boleh, kalau kamu himar. Sekarang ini bukan suatu yang terpuji, tapi tanda artinya Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel yang diturunkan Taurat karena tidak mengamalkan Taurat, diperumpamakan seperti himar. Dan himar lebih mulia daripada mereka. Himar lebih mulia. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan, tapi ada hewan yang bagus, ada yang tidak, jadi buruk lagi daripada hewan. Nah, hewan yang wajar. Nah, ini hewan jadi kasih akal. Nah, ini kasih akal diturunkan kitab suci kita tidak mengamalkan, maka sifatnya lebih buruk daripada hewan. Kama dari himar yahmil asfar, seperti keledai yang dia bawa adalah kitab-kitab. Jadi banyak buku di atas punggungnya. Tapi saya tahu, dia tarik gerobak, semuanya berisi kitab. Dan tidak tahu isinya, tidak amalkan isinya. Itu perumpamaan. Sehingga makanya ulama mengatakan kami talimil Quran wal Quran tal'an. Betapa banyak orang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena lain baca lainnya kerja. Dia membaca ayat yang melaknat orang yang durhaka. Aja itu durhaka. Berarti dia melaknat ini. Melaknat orang yang tidak mengajarkan ilmunya. Dia tidak mengajarkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu. Sehingga dia membaca Al-Quran sebenarnya dia caci maki diri sendiri. Kenapa? Karena isi Al-Quran bertentangan dengan apa yang dia perbuat. Makanya tujuan paling tinggi dalam berinteraksi terhadap Al-Quran adalah pengamalan. Ini yang paling tinggi. Kemuliaan tertinggi adalah pengamalan. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia. Tapi kita tidak bisa sempurna mendapatkan kemuliaannya kalau kita tidak mengamalkan isi dan kandungannya. Ini diantara langkah-langkah bagaimana kita bisa mulia bersama Al-Quran. Nah, baca, kita dengarkan, belum bisa membaca, bisa hadir saja kami mendengarkan, belajar sedikit. Belajar itu memang tidak tahu karena manfaat. Kalau kita tidak perlu belajar lagi. Justru yang memang belajar adalah orang yang tidak tahu. Sekalipun hanya belajar kata, itu sudah besar, sudah mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mahir bil Quran masafar kiramil baror. Orang yang mahir cara membaca Qurannya, pahalanya dia dapatkan bersama para malaikat yang mulia. Banyak pak, semakin cepat semakin banyak dapat pahala. Lancar bacaan.
Waladhi yaqra wa huwa yataqatta wa huwa syaqqun alaih. Ada pun yang membaca tertati-tati, terbata-bata. Satu huruf ditegur lagi, bahkan terkadang terkadang sudah jengkel gurunya, tidak pun baca. Tapi dia bersabar. Kalau mau jamaah yang mendapatkan dua pahala, tetap berpahala baca. Sekalipun salah bacanya tetap. Karena dia salah bukan karena sengaja. Dia salah karena cuma ini tidak tahu. Beda nggak tahu salah dan kita nggak baca begini. Baik, itu musibah itu. Sudah tahu bilang tidak beres caranya membaca, tapi kita tahu sekarang bacaannya itu bertentangan dengan di sini. Alhamdulillah itu kematian. Dia mintakan kematian untuk Allah. Bukan pahala yang dapat, dosa yang dapat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan cara bacanya. Makanya Allah tidak menurunkan Al-Quran dalam bentuk buku dan Muhammad baca sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baca sesuai dengan tidak. Jibril menerima dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi sampaikan kepada sahabat kepada. Jadi belajar Al-Quran mulai dari guru, bukan raba-raba saja. Kayak ini bacaannya, kayak begini bacaannya. Baik bersyukurnya. Padahal salah cara bacaan. Jangan sampai kita nanti berakhirat bertemu dengan Allah, dia tanya kita bagaimana cara membaca. Allah suruh kita membaca Al-Quran, kita mengungkapkan tilawahnya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, bukan asal baca. Apalagi di masa sekarang tidak ada uzur untuk tidak bisa membaca. Tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi orang yang tidak bisa membaca. Jadi minimal kita berusaha. Kemudian poin yang terakhir, bagaimana kita mewujudkan sebab-sebab kemuliaan ini? Tentunya tidak bisa kita wujudkan dengan sendiri. Mereka mengatakan mau belajar Al-Quran sendiri tidak bisa, harus ada yang ngajar. Mau mendengar Al-Quran harus ada yang baca. Mau hafal Al-Quran harus ada yang mentasbih. Nah, kalau hafal Al-Quran tidak ada yang tasbih, salah-salah itu hafalan. Harus ada yang tasbih. Mau memahami Al-Quran harus ada ulama yang mengajarkan. Berarti menunjukkan bahwa meraih kemuliaan Al-Quran tidak bisa kita sendiri, harus ada ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada Al-Quran. Dan tidak ada ketakwaan yang lebih tinggi daripada mempelajari Al-Quran. Dan segala bentuk ta'awun di dalam Al-Quran, di dalam meraih kemuliaan Al-Quran, maka itu adalah ta'awun yang paling mulia, ta'awun yang paling berharga. Dan yakinlah ketika kita berta'awun dalam kebaikan dalam Al-Quran, maka Allah yang akan membantu urusan-urusan. Allahu fi auni al-'abd ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Ketika ada orang tidak bisa mengaji, mungkin kita banyak urusan, banyak kesibukan, banyak masalah. Ajar orang Al-Quran, Allah selesaikan urusanmu. Kadang kita banyak masalah di kerjaan, banyak kerugian. Tidak bisa kita selesaikan masalah-masalah di pekerjaan, selesaikan masalah-masalah ahli Quran. Allah akan menyelesaikan masalah. Dia butuh uang, kasih uang. Allah akan gantikan yang lebih baik. Butuh tenaga, bantu. Butuh pikiran, bantu. Butuh tempat, kasih. Apapun yang dibutuhkan dalam mewujudkan, dalam mencapai kemuliaan Al-Quran, maka itu adalah ta'awun yang paling mulia. Makanya hendaklah kita masing-masing dari kita punya andil terhadap Al-Quran, punya andil. Kalau bukan dia belajar atau mengajar atau membantu orang yang belajar dan mengajar. Kata Nabi SAW, dunia mal'un, dunia ini terlaknat.
wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua yang ada dalam dunia ini illa kecuali zikrullah, orang yang selalu mengingat Allah, beribadah kepada Allah, membela agama Allah, au alimun au muta'allim, atau dia orang yang berilmu tentang Allah, tentang Al-Quran, atau orang yang belajar. Jadi tidak ada. Kalau kita cuma sibuk dunia, sibuk sendiri, makan minum, lupa kepada Allah, lupa belajar, lupa mengajar, maka kita termasuk orang yang dilaknat dalam dunia ini. Waliyahzubillah. Karena harus ada sekecil apapun bantuan kita dalam meraih kemuliaan Al-Quran, tidaklah kita menuangkannya. Sekalipun mungkin hanya sebatas meramaikan. Meramaikan saja. Dulu meramaikan, karena kalau ada itu bisa semangat orang. Meramaikan itu sudah buat tidak paham dulu saja. Karena tidak akan mendapatkan waktu. Luangkan waktu 1 jam, nggak bisa setengah jam, 15 menit. Cari waktu yang paling mudah bagi kita. Dan insya Allah dimudahkan, akan diberikan kemudahan dalam tempat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita, senantiasa membimbing kita di dalam ketaatannya. Semoga di bulan yang mulia ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan tempat yang paling mulia nanti di akhir kelak. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi dari nasihat dan untaian yang Ustaz kita berikan kepada kita sekalian, yang mungkin ada baiknya untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya, yang dimana inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya yang pertama, Nabi mengawali dakwanya dari hal yang kecil, dari seorang diri, yaitu istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak kecil, kemudian hanya Abu Bakar dari kalangan orang dewasa. Kemudian Nabi memulainya di rumah yang kecil, yaitu Baitul Arqam, yang lebih besar dari tempat belajar kita. Bahkan Nabi pada saat itu dalam ketakutan karena diincar oleh orang-orang Quraisy, ingin disiksa, ingin dihajar oleh mereka. Kemudian yang kedua, kemuliaan itu dinilai bukan dari tempatnya, akan tetapi dilihat dari apa yang ia tuntut di dalamnya. Itu harus kita yakini bersama. Kemudian yang ketiga, Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan As-Sunnah. Karena Al-Quran, ketika seseorang berpanutan pada Al-Quran dan menghilangkan Sunnah, maka akan terjadi kesesatan. Itulah dari firqah Al-Quraniyun, dari firqah yang hanya berfokus pada Al-Quran tanpa menoleh ke As-Sunnah. Padahal seseorang tidak tahu akan berwudu tanpa melihat Sunnah, tidak tahu tata cara sholat tanpa melihat As-Sunnah. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu dimuliakan. Kenapa? Karena dia diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril, kepada manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke tempat yang termulia, yaitu Mekah dan Madinah, kepada umat yang termulia, yaitu umat Islam, di malam yang termulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka seluruhnya menunjukkan kemuliaan. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, raihlah dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang Ustaz kita ingatkan bahwasanya dunia ini terlaknat kecuali pada 3 hal.
yaitu yang berkaitan dengan berzikir kepada Allah dan paling agungnya dengan Al-Quran. Kemudian seorang alim, seorang ulama, yaitu seorang ahli Al-Quran, atau dia muta'allim, orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi hanya ada 3 orang yang tidak terlaknat di dunia ini, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, orang yang mempelajari, orang yang ahli Quran, dan orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak ada yang keempat. Maka yang keempat, apalagi kalau ahli dunia, maka na'udzubillah kalau kita termasuk orang yang terlaknat di dalamnya. Ini yang bisa kita ingatkan. Semoga perkumpulan kita ini menjadi sebab keberkahan di lingkungan kita, bisa menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah, menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan semoga dengan keberadaan Ma'bar ini bisa menjadi sebab hidayah bagi kita seluruhnya dan bagi kaum muslimin secara umum. Dan sebelum kita tutup acara kita, saya kembali selaku pembina mengucapkan kepada Ustaz, jazakumullahu khairan jazaa ala ihtimamikum wa musa'adatikum wa tawsi'i aqatikum wa barakallahu fikum fi ulumikum wa jazakumullahu khairan jazaa ala ibnihi aidan, atas anaknya juga yang telah menemani abinya yang turut meramaikan. Yang semoga Allah jadikan anak Ustaz ini sebagai ahli Quran dan menjadi sebab kekuatan di badan-badan kaum muslimin. Dan saya mengucapkan kepada seluruh yang hadir dan seluruh yang mendengarkan juga, jazakumullah khairan jazaa atas keluasan waktu yang telah diberikan. Dan saya kembalikan kepada negara. Demikian tadi ceramah dan nasihat yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi MA Hafizahullah Ta'ala, dan ringkasan dari Al-Ustaz Safaruddin Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat terpatri di dalam hati-hati kita dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kami tutup, kami mewakili pengurus Ma'bar Pasteur mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para ikhwah sekalian, para donatur, dan para orang-orang tua kita sekalian atas segala partisipasi dan kontribusi untuk keberlangsungan acara kita hari ini. Semoga hal tersebut menjadi pemberat amal-amal kita di akhirat kelak insyaallah. Dan akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti di luar, dalam sih. Bagi dalam itu. Bye. Ini dalam boleh. Ada saya. Testa. Ini satu sterona atau sekali. Satu sterona atau lebih baik. Sudah. Sudah kata. Nah, lukis. Boleh. Bagi ini boleh keluar sana, rumah. Bagi semua minta tetangga ya. Lumang. Bagi dulu ke sana, Lumang.
Kasih. Antar ke dulu. Bagi dong. Cuma tetangga ya di lorong. Ini ada nih, Kak. Ya. Nanti saya bawa ke dalam. Ya, mau masuk juga. Bagi dulu dalam. Lalang, 5 cerong. Iya, kasih dulu. Iya. Ambil lagi dulu dua lagi. Ya, untuk anak-anak juga. Lewat sini ke saja, Ustaz. Kalau kanan. Iya. Mau ke baju rupa tak? Baju rupa. Bukan, kembali saya Kita kembali. Di mana kembali? Kembali ya. Orang bisa kembali. Oh iya. Kapan? Ya sini kan. Udah sini mau gimana? Oh, bisa Belok terus kiri, ke sini? iya, kiri. Langsung Almar. Oh. Ada di kunci tak? Izin juga sekalian, Ustaz. Masuk rekaman di YouTube. Tak rekam tadi.